pelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Bapa, kami tahu sungguh bahwa hidup kami adalah anugerah Tuhan semata. Kami hidup karena belas kasihan Tuhan semata. Itulah sebabnya kami hadir di tempat ini, Bapa, untuk mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Dan kami mau mendasarinya dalam pembacaan dan perenungan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memimpin kami, sehingga setiap iota dari kebenaran firman-Mu mampu kami pahami, kami lakukan untuk melanjutkan kehidupan di dunia ini. Berbicaralah Tuhan Yesus, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, mari kita membaca Mazmur 46. Mazmur 46 dari ayat 1 sampai 12. Saya membaca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2, dan seterusnya kita baca secara bergantian. Nanti ayat 12 kita baca secara bersama-sama. Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Saya mulai dari ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, Sekalipun ribut dan berbunyi-bunyi, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gemuruhnya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematakan musuh panah, menumbuhkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Bersama-sama. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom. Shalom. Warna kehidupan ini terlalu banyak, Bapak Ibu. Dan ada banyak kejutan-kejutan yang di luar dugaan yang kita alami. Termasuk yang paling terakhir, yang paling baru, ketika kita memasuki tahun 2020. Bahkan tentu kita juga merasakan kejutan yang lebih hebat dan dahsyat di pertengahan Maret 2020. Pandemi COVID-19 dibarengi dengan kejutan-kejutan lain yang mengiringi pergumulan kita oleh karena pandemi. Baik pergumulan masalah kesehatan, ada ketakutan dan kecemasan, saya takut meninggal, ya kan? Lalu ada pergumulan mengenai ekonomi, pekerjaan, turunnya usaha, ada yang di PHK, bahkan ada yang dikurangi gaji. Dan mengenai stabilitas politik dan keamanan yang terganggu juga dipengaruhi, bahkan tingkat kriminalitas yang semakin merajalela, bahkan berita-berita hoax. Kemarin saya sempat takut divaksin gara-gara berita hoax. Katanya kalau divaksin itu, ini berita hoax ya, seperti dipukul satu kampung. Jadi saya tidak mau divaksin. Ternyata itu hoax. Nah, itu banyak hal yang menjadi kejutan-kejutan yang kita alami dalam perjalanan hidup manusia di dunia yang fana ini. Dan tentunya hal-hal tersebut saat ini sebagian besar orang merasakan adanya keraguan, adanya ketakutan, adanya kekhawatiran, adanya kecemasan dalam melanjutkan kehidupan. Ya, itulah warna dari bagian kehidupan kita. Ada kejutan-kejutan, ada yang manis, ada yang pahit dalam kehidupan ini. Dan ketika kita mengalami itu, tentu Bapak Ibu,
sebagian besar kita akan mengalami yang namanya energi yang terkuras. Kita sadari atau tidak sadari, emosi kita terkuras, energi kita terkuras, tenaga kita terkuras secara pikiran. Nah, tidak gampang kemudian kita untuk move on. Tidak gampang untuk kemudian kita bangkit dari keterpurukan, bangkit dari ketakutan, bahkan keluarga atau anak-anak, cucu, menantu, bangkit dari duka untuk melanjutkan kehidupan tanpa Tuhan. Dengan kekuatan sendiri ini tidak gampang melewati ini, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kita perlu menjaga kestabilan emosi, menjaga dan merawat hati supaya tetap cool dan adem. Nah, sehingga kita bisa mengontrol diri dalam menghadapi berbagai atau beragam situasi hidup di dunia ini yang tidak menentu dan sering sekali susah untuk ditebak. Itulah yang kita baca dan menjadi perenungan kita dari Mazmur Bani Korah. Dari Mazmur 46 ada 3 kunci sebagai pegangan yang menolong dan menguatkan kita untuk melanjutkan kehidupan walaupun kita kehilangan orang-orang yang kita kasih. Yang pertama, bahwa kita harus punya keyakinan bahwa hanya Allah lah bagi kita tempat perlindungan dan sebagai kekuatan. Di zaman dahulu kala, baik kerajaan-kerajaan, wilayah atau kota-kota, termasuk dicatat di dalam Alkitab bahwa setiap kota atau kerajaan selalu memiliki yang namanya benteng perlindungan, pintu gerbang kota, dan tembok pertahanan yang mengelilingi kota itu. Kalau kita baca lagi lebih jelasnya itu di dalam Samuel, surat-surat Samuel dan Raja-Raja, bahwa tembok-tembok itu bisa sampai 3 atau 5 meter lebarnya, sehingga bisa dibuat semacam soto untuk tempat bertemu para tua-tua Israel pada waktu itu. Saking tembok pertahanan, kubu pertahanan, kota perlindungan ini menjadi sesuatu yang sangat penting di kala itu, supaya kota yang dilindungi ini dapat terjaga dan terlindungi dari serangan musuh. Tetapi satu hal yang harus kita akui, kita sebagai ciptaan tangan Tuhan, sekaliber, secanggih dan sehebat apapun buatan tangan manusia, kita harus akui bahwa Mazmur 127 ayat 1b mengatakan semua yang diciptakan oleh Tuhan, oleh manusia terbatas adanya. Apa yang mau dikatakan oleh pemazmur bahwa di luar Tuhan tidak ada tempat perlindungan yang paling kuat. Di luar Tuhan tidak ada kekuatan yang paling hebat. Kita hanya bisa berlindung, mendapatkan kekuatan dan pertolongan hanya di dalam tangan Tuhan, dan itulah yang paling sejati. Nah, Alkitab memberikan contoh konkret kisah seorang Abraham yang kita kenal sebagai bapak orang percaya. Walaupun Bapak Ibu seolah-olah kehendak Tuhan baginya itu terasa aneh, seolah-olah Tuhan sedang mempermainkannya. Kita tahu bahwa dia adalah seorang yang sudah tua, sudah lanjut usia bersama istrinya yang sudah mati haid. Sudah tidak ada lagi secara manusia alasan untuk yakin, untuk punya kerinduan bahwa dia akan punya anak. Tetapi Tuhan mengatakan 1 tahun lagi saya memberikan anak. Oke, kami terima Tuhan, walaupun di awalnya ada keraguan ya. Sarah tertawa, makanya diberi nama Ishak. Lalu dikasih sama Tuhan. Sudah dikasih, Tuhan bilang lagi, potong lehernya. Nah, Abraham naya itu adalah itu kan. Tetapi yang kita lihat bahwa Abraham walaupun begitu tetap percaya pada yang namanya God's will, God's way, dan God's time. Ya. Kehendak Tuhan, jalan Tuhan, dan waktu Tuhan. Maka kunci utama untuk menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kekuatan di dalam hidup ini adalah menuruti apa kata Tuhan. Masih ingat dengan firman Tuhan yang disampaikan Pak Pendeta dari 1 Yohanes kemarin ya, bahwa yang paling penting adalah hidup di dalam kebenaran. Itulah yang harus kita lakukan sehingga nanti apa yang kita rayakan di hari kemarin itu, kenaikan Yesus ke surga,
menjadi harapan bagi kita bahwa kita tetap taat dan setia kepada Tuhan sampai pada akhir saya tetap setia karena saya akan mendapatkan hidup yang kedua itu. Saya akan menempati tempat yang disediakan Tuhan di surga itu. Lalu yang kedua, Bapak Ibu silakan baca di ayat 3 dan 4. Hadapi perubahan dengan optimis. Perubahan itu pasti terjadi. Perkembangan itu tidak bisa dipungkiri dan peradaban itu tidak bisa dihindari. Semua harus bisa dihadapi dengan keyakinan bahwa ada kekuatan dan keajaiban nyata yang terus dikerjakan Allah bagi kita. Ada satu yang pernah saya baca dari khotbah senior kami. Dia katakan begini, ada kata krisis dalam bahasa Cina disederhanakan dengan kata pinyin weiji. Pinyin weiji ini terdiri dari dua karakter Cina di mana masing-masing menandakan bahaya dan peluang. Ya. Dan hal ini menunjukkan bahwa apa yang kita anggap sebagai bahaya sesungguhnya ada peluang bagi kita untuk meraih kemenangan dan keuntungan. Tetapi sebaliknya, kita harus tetap waspada juga di dunia ini bahwa apa yang kita anggap peluang bisa juga itu adalah bahaya. Nah, sehingga kita harus menerima, menghadapi apapun perubahan, apapun keadaan itu dengan optimisme bahwa saya ini anak Tuhan. Tuhan pasti menolong saya. Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan ini selalu mendatangkan kebaikan. Amin. Amin. Jadi kita tidak usah pesimis. Pandemi COVID-19 ini menakutkan sekali. Bahkan sepertinya untuk berkumpul seperti ini juga kita sudah was-was. Tapi maaf, saya buka masker. Soalnya saya megap-megap. Banyak. Nah, lalu yang ketiga, yang paling terakhir, adanya penyertaan Tuhan pada kita atas setiap pergumulan kita. Kita bisa belajar dari seorang Daud di sini. Ketika pertama kali ia bertemu dengan Goliat, Bapak Ibu, ia melangkah dengan iman. Ia tidak berlari menghindar. Walaupun kalau hitung-hitungan di atas kertas, dia ini pasti kalah, ya. Kalah saya karena Daud masih muda. Daud hanya seorang gembala di padang. Goliat ini adalah seorang tentara Filistin yang hebat dan dia mempunyai visual fisiknya yang di atas rata-rata manusia biasa. Tetapi apa yang kita lihat bahwa Daud tidak lari karena dia tahu justru disitulah kuasa dan penyertaan Tuhan itu semakin nyata. Amin. Paulus berkata justru di dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Inilah yang menjadi kebahagiaan kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu, ketika kita menghadapi pergumulan. Menghadapi Goliat yang secara fisik ada di atas rata-rata manusia biasa, Daud tidak panik. Kenapa? Karena dia yakin penyertaan Tuhan. Jadi itu juga yang harus kita miliki sebagai orang percaya sampai di zaman ini. Ini bukan hanya sekedar self-confidence yang tinggi. Ini bukan hanya tingkat kepedean yang tinggi, kepercayaan diri yang tinggi. Tapi ini bicara tentang faith confidence, keyakinan iman pada penyertaan Allah yang nyata dan dahsyat. Daud maju dengan keyakinan bahwa Tuhan yang akan dan terus dan telah memberikan penyertaan dan kemenangan kepadanya. Jadi Bapak Ibu, mengakhiri perenungan kita, jangan takut apapun kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Maka dari perenungan ini, masuki dan hadapi hari-hari ke depan dengan tetap tenang di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub, katanya di ayat 12. Maka mulai sekarang, katakan dengan faith confidence, dengan keyakinan iman sama seperti Paulus dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Allah yang besar, Allah yang hiduplah Engkau bagi kami, tempat perlindungan kami yang sungguh dan sejati. Tuhan, Roh Kudus yang memimpin kami untuk tetap teguh di dalam iman percaya kepadamu. Ketika pergumulan datang silih berganti, kami percaya, kami klaim hari ini firman Tuhan ya dan amin, bahwa penyertaan Tuhan
selalu ada bagi anak-anak. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ku telah melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Kita sambut El Shaddai. Shaddai.